Hello everyone, let me introduce myself. My name is Gede Aprilia Sena, NPM 2341169. Today I will in presentation material Theoretical Aspect of Corporate Governance. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Corporate Governance yang berjudul Theoretical Aspect of Corporate Governance atau aspek teoritis tata kelola perusahaan. Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi aktivitas perusahaan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Corporate governance mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, auditor, dan para pemangku kepentingan lainnya. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap kegiatan perusahaan. Dengan adanya corporate governance yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor, meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, serta menciptakan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Nah, yang selanjutnya di sini ada pentingnya corporate governance. Corporate governance menjadi sangat penting karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan terhadap manajemen tata kelola perusahaan yang baik mampu memastikan bahwa perusahaan dikelola sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Selain itu, corporate governance juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat pengendalian internal, dan menjaga reputasi perusahaan di mata investor maupun masyarakat. Selanjutnya, agensi teori keagenan. Agensi teori merupakan teori yang paling banyak digunakan dalam pembahasan corporate governance. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Pemegang saham memberikan kewenangan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan dengan harapan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan bagi pemilik. Namun dalam praktiknya, sering terjadi konflik kepentingan karena manajemen memiliki tujuan pribadi yang berbeda dengan tujuan pemegang saham. Misalnya, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri seperti memperoleh bonus yang tinggi atau mempertahankan jabatan meskipun keputusan tersebut tidak memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan. Oleh karena itu, corporate governance diperlukan untuk mengawasi tindakan manajemen melalui dewan komisaris, komite audit, sistem pengendalian internal, dan audit eksternal sehingga kepentingan pemegang saham dapat terlindungi. Selanjutnya, stakeholder theory. Teori pemangku kepentingan stakeholder teori menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Pihak-pihak tersebut meliputi karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah, masyarakat, hingga lingkungan sekitar. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur berdasarkan laba yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan manfaat bagi seluruh stakeholder. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap keputusan yang diambil dengan memperhatikan kepentingan para stakeholder. Perusahaan dapat membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, meningkatkan reputasi perusahaan, dan menciptakan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu Resource Dependence Theory, teori ketergantungan sumber daya. Nah, Resource Dependence Theory menjelaskan bahwa perusahaan tidak dapat bertahan dan berkembang tanpa dukungan sumber daya dari lingkungan eksternal. Sumber daya tersebut dapat berupa modal, informasi, teknologi, jaringan bisnis, maupun tenaga kerja yang berkualitas. Dalam teori ini, dewan komisaris dan direksi memiliki peran penting dalam membantu perusahaan memperoleh akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Dewan yang memiliki pengalaman, keahlian, dan jaringan luas dapat memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan anggota dewan yang kompeten menjadi salah satu aspek penting dalam corporate governance. Teori ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip
governance. Dalam penerapannya, corporate governance memiliki 5 prinsip utama, yaitu sebagai good corporate governance yang biasa disingkat menjadi GCG. Prinsip pertama adalah transparansi, yaitu keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan. Prinsip kedua yaitu akuntabilitas, kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap pihak dalam perusahaan. Prinsip ketiga adalah responsibilitas, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab sosial. Prinsip keempat adalah independensi, yaitu pengelolaan perusahaan yang bebas dari tekanan dan konflik kepentingan. Prinsip terakhir adalah fairness atau kewajaran, yaitu perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Penerapan kelima prinsip ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang efektif. Selanjutnya, manfaat dan tantangan corporate governance. Penerapan corporate governance yang baik memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan seperti meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan transparansi, serta mengurangi risiko yang terjadinya kecurangan dan korupsi. Selain itu, perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik biasanya memiliki reputasi yang lebih baik dan lebih mudah memperoleh sumber pendanaan. Namun demikian, corporate governance juga menghadapi berbagai tantangan seperti konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, kurangnya independensi dewan komisaris, lemahnya pengawasan internal, serta perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perusahaan harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem tata kelola agar tetap efektif dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan sistem yang sangat penting dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Berbagai teori seperti agensi teori, stewardship teori, stakeholder teori, dan research dependence teori memberikan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana perusahaan seharusnya dikelola dan diawasi. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dapat membantu perusahaan mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.